Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia secara online dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan di pertemuan lalu, yaitu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Dia mencintai keindahan. Barakallahu fikum. Setelah kita membahas di pertemuan yang lalu tentang kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan salah satu di antara cara kita mengenal Allah yang paling utama. Kita mengenal kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, kemudian kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Kemudian diterangkan di dalam hadis yang telah kita baca tersebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan Dia mencintai keindahan. Yakni Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan, maka hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menjadikan indah keadaan seorang hamba. Hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadi sebab keburukan, sebab kehinaan dan hilangnya kemuliaan pada diri seorang hamba. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini, ya. Yatanawalu jamal thiyabil mas'ula anhu fi nafsil hadith wa yadkhulu fihi bi tariqil umumil jamalu min kulli syai'. Ini meliputi semua keindahan, meliputi keindahan pakaian yang ditanyakan di dalam hadis ini, yakni ketika ada seorang sahabat yang mendengar hadis ini bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, masing-masing kami senang memakai pakaian yang indah, alas kaki, sendal atau sepatu yang indah. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hal-hal ini kalau digunakan untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, pakaian yang indah digunakan dalam rangka memperindah penampilan ketika kita beribadah, menghadapkan diri kepada Allah, misalnya ketika sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, ya. Ini adalah ketaatan yang dicintai oleh Allah. Tapi tentu kalau digunakan untuk tujuan buruk, maksiat kepada Allah, maka akan menjadi sebab keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang ini. Berarti ini meliputi keindahan pakaian yang ditanyakan di dalam hadis ini sendiri, dan juga masuk ke dalamnya secara umum keindahan dalam segala sesuatu, ya, yang disyariatkan di dalam Islam. Kama fil haditsil akhar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, beberapa hadis yang sahih yang menyebutkan lafaz seperti innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nadhif, maha bersih dan mencintai kebersihan. Ya, cuman lafaznya ini hadisnya dhaif, bahkan sangat lemah, sangat dhaif, ya, sangat lemah, tidak sahih. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim,
Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha baik, maka Dia tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang baik, harta yang halal. Tidak menerima sumbangan untuk kebaikan kecuali dari harta yang bersih, harta yang halal. Kemudian wafis sunan, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat atau mencintai melihat ketika melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Ya, ini kalau orang memakai pakaian indah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk misalnya menyambut atau menghadapi para penuntut ilmu. Ketika ada orang yang berilmu datang, kita menghadiri kajian dengan pakaian yang indah dalam rangka menghargai ilmu. Masya Allah, ini dipuji dan dicintai oleh Allah. Ingat hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika datang kepada Nabi SAW malaikat Jibril yang menyerupakan diri seperti seorang Arab Badui, ya, ketika datang menghadap Nabi SAW memakai pakaian yang sangat indah. Penampilannya syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi ra'sar, ya. Pakaiannya warnanya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, yakni rapi. Beliau menghadap Nabi SAW dengan penampilan yang rapi, penampilan yang menarik. Sampai disebutkan la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda perjalanan, tidak terlihat kusut atau tidak terlihat pakaiannya itu berdebu. Ini menunjukkan penghargaan terhadap ilmu, ya, penghargaan terhadap orang yang berilmu. Dalam hal ini Rasulullah SAW yang beliau jumpai untuk menanyakan tentang masalah-masalah Islam untuk diajarkan kepada kaum muslimin. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dianjurkan di dalam Islam. Baik, ini hadis yang sanadnya sahih, diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian wa fiha, kemudian hadis yang berikutnya, ini yang hadis riwayat An-Nasa'i yang berikutnya, ini hadis yang sahih. Di dalam Sunan juga, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Daud dan yang lainnya. An Abil Ahwas Al-Jushami radhiyallahu taala anhu, dari seorang sahabat yang mulia Abul Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmarun faqala hal laka min mal. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ani, melihatku ketika aku memakai pakaian yang lusuh. Pakaian yang lusuh. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hal laka min mal? Qultu, apakah kamu memiliki harta? Apakah kamu memiliki harta? Qultu, aku katakan, na'am, iya, saya memiliki harta wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ayyil mal? Harta apa yang kamu miliki? Dari harta, jenis harta apa yang kamu miliki? Faqultu min kulli ma'atallahu minal ibli wasyai. Ya, semua harta yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan, yakni ternak unta dan ternak kambing. Dia memiliki peternakan unta dan peternakan kambing. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, faltura ni'matahu wa karamatuhu alaih. Kalau begitu hendaknya jejak nikmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu engkau perlihatkan. Hendaknya diperlihatkan hal tersebut. Yakni jangan terlihat penampilanmu seperti ini dengan pakaian yang usang atau lusuh, padahal kau memiliki harta. Ya tentu beda kalau dia tidak memiliki harta. Kalau dia memiliki harta, harusnya dia menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai pakaian yang baik. Tentu bukan maksudnya pakaian yang berlebihan.
Tapi pakaian yang baik, pakaian yang tidak menunjukkan kerendahan, selama dia masih memiliki harta, maka dianjurkan untuk menampakkan bekas atau jejak nikmat tersebut yang Allah limpahkan kepada hambanya. Nah, itu makna dari hadis tersebut. Fahuwa subhanahu yuhibbu zuhura athara ni'matihi ala abdihi. Yuhibbu zuhura athari ni'matihi ala abdihi. Fa innahu minal jamali alladhi yuhibbuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai nampaknya jejak atau bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya, maka ini termasuk keindahan yang Allah cintai. Pastinya kalau orang menampakkan pakaian yang indah hanya sekedar untuk kesombongan, atau untuk merendahkan orang lain, untuk menampakkan dia punya kelebihan harta, semata-mata karena tujuan ini tercela. Karena kesombongan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk tujuan tadi, untuk tujuan memperlihatkan atau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan tujuannya untuk kesombongan atau mencela orang lain, merendahkan orang lain, maka inilah yang terpuji, karena tujuannya adalah dalam rangka mensyukuri, memperlihatkan jejak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa dzalika min syukrihi ala ni'amihi wa huwa jamalun batin. Fayuhibbu an yara ala abdihil jamal al-zahir bin ni'mati wal jamal al-batina bisyukri. Yang ini termasuk sikap bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Dan ini adalah keindahan batin. Keindahan batin dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat. Menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah atas limpahan nikmatnya. Ini keindahan batin kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, suka untuk menyaksikan pada diri hambanya ada keindahan zahir dari nikmat yang Allah limpahkan, yaitu dengan dia menampakkan pakaian yang indah atau penampilan yang indah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ini penampilan zahirnya, keindahan pada lahirnya, dan Allah mencintai hambanya, mencintai melihat hambanya menghiasi diri dengan keindahan batin, yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya tersebut. Subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya mencintai hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu kita sudah sering juga jelaskan di kajian-kajian yang umum yang kita sampaikan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan seseorang itu harus terus-menerus dengan penampilan yang lusuh, penampilan yang tidak baik. Meskipun terus-menerus juga dalam keadaan memakai pakaian yang mewah, memakai pakaian yang indah, ini juga tidak disyariatkan. Ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan dan anjuran kita untuk ya kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang berlebihan dalam rangka tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, al-badhadatu minal iman, sikap sederhana itu termasuk bagian dari iman. Artinya berlebih-lebihan dan kurang dalam hal ini dua-duanya tercela. Yang terbaik adalah sikap moderat di tengah-tengah. Ya, kita kadang-kadang menampakkan penampilan yang indah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di lain pihak, kita juga tidak berlebih-lebihan. Kita kadang-kadang atau kita juga menampilkan sikap sederhana atau sikap merendahkan diri dalam hal penampilan kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahullah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Makanya kita ketahui ya, zuhud yang merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diwujudkan dengan penampilan, harus dengan penampilan buruk, dengan pakaian yang lusuh. Sampai mungkin kita pernah dengar sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah melihat beberapa orang pemuda yang berjalan, sekelompok pemuda yang berjalan di siang hari, dalam keadaan badan mereka lemas,
menunjukkan tenaga mereka yang tidak kuat, loyo, penampilan mereka yang lusuh. Ketika melihat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Man haula? Siapa mereka ini?" Maka orang-orang menjawab, "Haula innusak." Mereka adalah ahli ibadah. Ya, mereka lemas itu karena di malam hari mereka sholat tahajud, siang hari mereka berpuasa, sehingga lemas dan tenaganya lemah. Ketika melihat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Laqad kana Umar radhiyallahu anhu idza masya asra'a wa idza takallama asma'a wa idza daraba auja'a wa huwa nasiku wa kana huwa nasik radhiyallahu anhu rahimahullah." Ya. Dia mengatakan, sungguh Umar ibn Khattab, siapa beliau? Sahabat yang mulia. Sahabat yang paling utama setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ahli ibadah yang sesungguhnya, orang zuhud yang sejati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Umar ibn Khattab kalau beliau berjalan itu dengan cepat, menunjukkan tenaganya kuat. Ya, kalau berbicara dengan suara yang keras, menunjukkan kondisi fisiknya prima. Dan kalau dia memukul orang ketika menegakkan hukum Allah, itu pukulannya benar-benar menyakitkan. Yakni pukulannya benar-benar dengan tenaga yang kuat. Padahal dia adalah ahli ibadah yang sesungguhnya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Maka ini gambaran menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah secara mutlak dikatakan ya menampakkan penampilan yang indah itu berarti melanggar sifat zuhud, melanggar sifat merendahkan diri, sebagaimana tidaklah terpuji secara mutlak orang yang menampakkan seolah-olah dirinya yakni dengan pakaian lusuh, dengan penampilan yang acak-acakan, ya. Tidaklah ini merupakan pujian secara mutlak. Ya, tentu ketika orang tidak memiliki harta, memang dia keadaannya pas-pasan, kemudian yang memakai sesuai dengan kondisinya, ini bukanlah yang tercela. Ya, malah kalau berlebih-lebihan sampai dia harus mengutang misalnya, sampai dia harus memaksakan diri secara berlebihan memakai yang indah padahal dia tidak mampu, malah ini tercela dalam Islam, kita ketahui. Tetapi kalau seorang hamba ya dengan harta yang dimilikinya dia berpenampilan indah ketika menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadiri ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam dengan penampilan yang indah, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak dengan tujuan untuk menyombongkan diri dan juga tidak terus-menerus dilakukannya, yakni kadang-kadang dia lakukan, maka tentu inilah yang dicintai dan disyariatkan di dalam Islam. Baik. Kata beliau selanjutnya, wali mahabbatihi subhanahu lil jamali anzala ala abdihi libasan wa zinatan tujammilu dhawahirahum wa taqwa tujammilu bawatinahum. Dan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan, Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan, maka Allah menurunkan kepada hamba-hambanya pakaian dan perhiasan untuk menghiasi lahir mereka, fisik mereka. Sebagaimana ketakwaan yang harusnya menghiasi batin mereka. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan juga perhiasan untuk memperindah dirimu, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Subhanallah, ini salah satu di antara keindahan petunjuk Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan petunjuk Al-Quran dalam hal-hal yang tidak nampak. Contoh ketakwaan kan di dalam hati. Bagaimana kita mengetahui takwa ini adalah pakaian terindah yang harusnya menghiasi hati manusia? Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman kita dengan sesuatu yang tampak.
pakaian yang kita pakai untuk tubuh kita. Kita ingin menutupi aurat kita, juga ingin memperbaiki penampilan kita ketika dilihat orang lain, ketika di hadapan orang lain. Maka Allah ingatkan dengan ini, bahwa ada yang lebih indah lagi untuk diberikan pakaian dan perhiasan, yaitu hati kita dengan pakaian apa? Pakaian takwa, walibasut takwa, dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik untuk diusahakan. Baik. Jadi di sini Allah menggambarkan keindahan lahir dan batin. Ya. Wa qala fi ahlil jannati. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga di surat Al-Insan ayat ke-11 sampai ke-12. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahu bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara mereka penghuni surga dari keburukan azab pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan wa surura, ya, keindahan dan kegembiraan di hatinya. Wajazahum, dan Allah berikan balasan kepada mereka dikarenakan kesabaran mereka di dunia. Allah berikan surga dan harir dan pakaian sutra. Subhanallah, dijadikan indah lahir dan batin mereka, sebagaimana mereka sewaktu di dunia selalu memperindah lahir dan batin mereka. Fajammala wujuhahum bin nadrati wa bawatinahum bis sururi wa abdanahum bil hariri. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah wajah-wajah mereka dengan apa? Nadrah, kecerahan di wajahnya, keelokan pada paras muka mereka. Ya, Allah menjadikan indah wajah mereka, paras muka mereka dengan nadrah, keindahan, keelokan, batin mereka dengan kegembiraan, serta tubuh-tubuh mereka diperindah dengan memakai pakaian sutra di surga nanti. Ini mengabarkan kepada kita bahwa hal ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa huwa subhanahu kama yuhibbul jamala fil aqwali wal af'ali wal libasi wal hay'ati yubghidul qabiha minal aqwali wal af'ali wath thiyabi wal hay'ati fayubghidul qabiha wa ahlahu wa yuhibbul jamala wa ahlahu. Maka dia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai keindahan dalam ucapan, perbuatan, dalam pakaian, dalam penampilan, maka dia juga membenci hal-hal yang buruk. Keburukan dalam ucapan, perbuatan, pakaian, penampilan. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci keburukan dan pelakunya, serta mencintai keindahan dan orang-orang yang melakukannya. Makanya di sini sudah sering kita jelaskan, kecintaan, keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan di hadis ini, harus ukurannya adalah syariat Islam. Apa yang dikatakan oleh sebagian orang sebagai keindahan atau seni, ketika misalnya ada perempuan yang memakai model pakaian tertentu yang menampakkan auratnya atau ketat, mereka katakan ini seni atau keindahan. Ini semua jelas batil dan pemahaman yang rusak. Karena ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penampilan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, fitnah. Ya, maka tidak mungkin hal ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dicintai oleh Allah adalah hal-hal yang mendukung syariat. Ucapan yang baik, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, selalu berdoa. Kemudian pakaian yang kayak tadi, ya, pakaian indah yang digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan syiar-syiar Allah ketika menuntut ilmu, ketika menunaikan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan atau yang Allah syariatkan dalam Islam. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lain, penampilan dan seterusnya, ya. Ini semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan. Adapun perbuatan yang buruk, menampakkan aurat atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mengundang fitnah dan seterusnya, tentu ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala
dan pelakunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus memahami makna ini dengan benar. Ya, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu indah kalau melanggar syariatnya, padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha indah. Semua keindahan yang ada pada makhluk adalah karunia darinya. Dan syariat Islam adalah puncak dari keindahan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Maka tidak mungkin ketika ada hal-hal yang melanggar syariat itu kemudian dinilai oleh sebagian orang sebagai keindahan, padahal ini pastinya keburukan, karena segala keindahan itu adalah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana segala keburukan adalah yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini juga ada penjelasan yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang kesalahpahaman dua golongan besar dalam memahami makna hadis ini. Walakin dhalla fi hadzal mawdu'i fariqan. Akan tetapi ada dua golongan manusia yang tersesat dalam memahami pembahasan ini. Salah. Ada yang berlebih-lebihan dan kurang. Selalu dua kelompok ini yang akan memahami Islam dengan keliru. Fariqun qalu, ada kelompok yang pertama, mereka berkata, kullu ma khalaqahu jamilun fahuwa yuhibbu kulla ma khalaqahu wa nahnu nuhibbu jami'a ma khalaqahu fala nubghidu minhu syai'an. Qalu wa man ra'al kainati minhu ra'aha kullaha jamilatan. Kelompok yang pertama berkata, semua yang Allah ciptakan adalah indah. Maka karena dia mencintai, maka dia mencintai semua yang diciptakannya, dan kita mencintai semua yang diciptakan oleh Allah. Ini jelas tersesat. Iblis pun akhirnya nanti dicintai karena diciptakan oleh Allah. Syaitan, pelaku-pelaku keburukan, perbuatan-perbuatan jahat semua dicintai karena ini adalah ciptaan Allah. Jelas tidak benar. Allah membenci perbuatan-perbuatan tersebut. Ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya, innallaha yakrahu lakum thalathan. Allah Subhanahu wa taala membenci bagi kalian tiga perkara. Ghairil maghdubi alaihim, bukanlah orang-orang yang dimurkai. Jadi ada orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah orang yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Ada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, meskipun itu adalah ciptaan Allah. Baik. Kata mereka, maka kita tidak boleh membenci sesuatu pun. Tidak boleh membenci apapun dari makhluk ciptaan Allah. Kalau mereka berkata, barang siapa yang melihat alam ini dan seisinya, maka dia akan melihat semuanya adalah indah. Wa ansyada munsyiduhum, sampai salah seorang di antara mereka mendendangkan bait syair. Wa idza ra'aital kainati bi'ainihim fajami'u ma yahwil wujudu malihu. Dan jika kamu melihat semua yang ada di alam semesta ini dengan pandangan mereka, maka semua yang ada di alam ini adalah indah. Ini berarti akan membatalkan syariat, karena kekufuran, kefasikan menurut mereka berarti indah. Pelaku-pelaku kejahatan yang paling buruk pun semuanya indah karena semua adalah ciptaan Allah. Jelas ini penyimpangan yang sangat buruk sekali. Wahtaju biqaulihi ta'ala, mereka berdalil dengan argumentasi yang lemah, pakai Al-Quran, pakai ayat-ayat Allah tapi diselewengkan maknanya. Jadi kita perhatikan Al-Quran bisa diseret maknanya kepada keinginan hawa nafsu sebagian manusia, tapi tentu saja ini bukan merupakan makna yang benar. Ya. Coba bagi orang-orang yang bodoh tentu akan mudah terpengaruh dengan penggunaan dalil yang rusak seperti ini. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat As-Sajdah ayat ke-7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang menjadikan indah segala sesuatu yang diciptakannya.
Wa qawlihi, juga firman Allah di ayat lain, surat An-Naml ayat 88, Sun'allahilladzi atqana kulla syai', ciptaan Allah yang atqana kulla syai', yang cermat menciptakan segala sesuatu. Di surat Al-Mulk ayat yang ketiga, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak akan melihat dalam ciptaan Allah ada kekeliruan. Wal arifu indahum yusarrihu bi itlaqil jamali wala yara fil wujudi qabihan, orang yang dianggap paling berilmu di antara mereka menegaskan bahwa semua yang ada itu adalah indah, dan dia tidak melihat di alam semesta ini sesuatu yang buruk sedikit pun. Naudzubillahi min dzalik, ya. Kata beliau, wa haula'i qad urimatil ghiratu lillahi fi qulubihim. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hilang kecemburuannya karena Allah di hati mereka. Mereka tidak akan mengingkari kemungkaran. Ada perbuatan buruk, orang yang mencuri, minum khamar, berzina, naudzubillahi min dzalik, mereka akan katakan ini ciptaan Allah, ini kehendak Allah, berarti ini indah. Naudzubillahi min dzalik. Hilang kecemburuan di hati terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdhu fillahi wal muadatu fih. Hilang sikap benci karena Allah, memusuhi karena Allah. Yang padahal ini merupakan ikatan iman yang paling kuat, kata Rasulullah SAW, awthaqu urul imani al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah, dalam hadis yang sahih. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa inkarul munkar, mereka hilang dari hati mereka mengingkari kemungkaran. Wal jihadu fi sabilihi wa iqamati hududihi, hilang semangat berjihad di jalan Allah, menegakkan batasan-batasan hukum syariatnya. Wa yara jamala suwari minadh dhukuri wal inathi minal jamali alladhi yuhibbuhu Allah, dan mereka melihat keindahan rupa dari laki-laki maupun perempuan yang terlihat indah, ini termasuk hal yang dicintai oleh Allah. Fayata'abbaduna bifisqihim, maka mereka beribadah kepada Allah dengan kefasikan yang mereka lakukan. Yakni mencintai orang yang cantik, orang yang tampan, karena ini mereka anggap keindahan yang dicintai oleh Allah, maka mereka menjadikan itu sebagai ibadah. Sampai pun terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, mereka akan berdalil itu adalah keindahan yang dicintai oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Wa rubbama ghala ba'dhum hatta yaz'uma anna ma'budahu yadhharu fi tilka surati wa yahillu fiha. Bahkan terkadang orang-orang yang ekstrim di kalangan mereka berbuat ekstrim. Ada sebagian orang-orang di antara mereka yang melakukan sikap melampaui batas ekstrim, sampai dia menyangka bahwa sembahannya, menurut dia Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri dalam bentuk rupa yang indah tersebut dan menitis pada makhluk tadi. yakni meyakini adanya penyatuan Allah dengan makhluk. Jadi ketika ada makhluk yang indah, cantik atau tampan, mereka anggap itulah wujud dari Allah yang menitis pada tubuh tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini bahkan keyakinan kufur, ya, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik. Wa in kana ittihadiyan qala hiya madharun min madahiril haqqi wa yusammiha al madahirul jamaliyah. Kalau dia punya keyakinan ittihadiyah, meyakini wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk, dia akan mengatakan ini adalah satu penampakan dari penampakan Allah. Jadi wujud yang dilihatnya itu adalah wujud dari Allah yang sesungguhnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan dia akan menamakan hal itu sebagai madhahirul jamaliyah, ya, penampakan kemahaindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini merupakan pemahaman yang sangat rusak yang diyakini oleh sebagian dari mereka. Jelas ini merupakan kesalahpahaman yang sangat fatal dalam memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian ada golongan yang kedua. Insya Allah untuk golongan yang kedua ini kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Ya, karena mengingat waktu juga kita masih
memberikan kesempatan mungkin di antara antum yang ada yang ingin menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan materi untuk memperdalamnya. Barakallahu fikum, insya Allah kajian kita cukup sampai di sini. Apa yang bisa kita terangkan dan kita baca dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid ini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallah fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Sulaiman di Bogor. Pak Sulaiman di Bogor. Silakan Pak Sulaiman. Mau bertanya nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mungkin ini dua tema ya. Saya kurang lebih hampir 2 tahun ini, qadarullah, anak yang kecil meninggal usia 10 tahun lebih ya. Nah terkadang saya suka merasa bersalah gitu ya, yang mungkin hilaf atau gimana gitu. Kadang kesalahan itu sampai terbawa-bawa gitu. Sampai sekarang pun masih gitu. Nah, untuk mengingatkan rasa saya bersalah itu harus seperti apa itu. Karena terkadang kalau misalkan ingat, itu saya suka menyesal sendiri gitu Ustaz, yang pernah saya lakukan terhadap anak itu. Nah, mohon petunjuk atau arahan dari Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan petunjuk taufik kebaikan bagi beliau dan keluarganya dan untuk kita semua. Ya, sesuatu yang setelah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, baik itu berupa musibah ataupun kesenangan yang telah terjadi, kalau itu merupakan musibah tidak boleh kita sesali. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan jika kamu ditimpa sesuatu musibah, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku berbuat seperti ini, seandainya begini, maka mestinya seperti ini. Tapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki, maka dia melakukannya. Dia maha kuasa melakukannya. Jadi peristiwa seperti yang terjadi sama Bapak, insya Allah ini adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hikmah yang besar di balik semua itu. Ya, Bapak tidak perlu menyesali kejadian yang lalu. Lagi pula tidak mungkin asalnya seorang tua itu tega akan mencelakakan anaknya sendiri, insya Allah. Maka kalau terjadi sesuatu yang lalai, maka mohon ampun kepada Allah, tapi kita katakan ini adalah takdir Allah dan kita tidak menyangka atau tidak akan menduga misalnya ada seorang tua yang ingin mencelakakan anaknya sendiri. Maka yang terbaik adalah saat ini kita mohon ampun kepada Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersangka baik kepada Allah. Allah menginginkan hikmah yang sangat besar di balik peristiwa ini. Maka dengan sebab ini semua urusan kita akan menjadi baik sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim lainnya, wa in asabathu dharra sabara fakana dzalika khairan lahu. Dan jika seorang hamba yang beriman ditimpa satu musibah, maka dia akan bersabar, maka itu akan berganti menjadi kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak akan bisa dirasakan oleh siapapun kecuali bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat di kesempatan pagi hari ini dari pendengar kita Ustaz di Bogor dengan Pak Ari. Beliau bertanya Ustaz, Ustadz, ayah saya sakit stroke, tidak bisa bergerak dan berbicara, hanya berbaring saja di tempat tidur. Masih adakah kewajiban salat untuk ayah saya, Ustadz? Atau adakah amalan pengganti yang bisa saya lakukan untuk menggantikan kewajiban sholat yang tidak bisa dilakukan oleh ayah saya, Ustadz? Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustadz. Terima kasih banyak. Silakan, Ustadz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Ari. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau, memberikan pahala yang sempurna atas kesabarannya merawat ayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesembuhan bagi ayahnya dan dosa-dosa penguburan dosa-dosa, penghapusan dosa-dosa karena sakit yang dideritanya yang dia sabar untuk menghadapinya. Yang saya ketahui sebatas ilmu pengetahuan saya yang pendek tentang masalah kondisi yang menimpa ayahnya ini, selama dia masih punya ingatan, selama masih dia punya ingatan, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat meskipun dengan isyarat. Meskipun dengan isyarat, ya, mungkin untuk berwudu bisa dibantu wudu oleh anaknya, kemudian dia melaksanakan sholat meskipun cuma dengan sekedar isyarat saja. Selama masa ingatannya masih waras, dia masih mengingat bacaan-bacaan dalam sholat, kemudian dia masih bisa misalnya eh, mendengar ketika diingatkan untuk melaksanakan sholat, sehingga dia bisa melaksanakan sholat meskipun dengan isyarat, isyarat saja, isyarat untuk ruku, isyarat untuk sujud, maka dia tetap punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sholat tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian dari para ulama kita, itu yang saya ketahui. Barakallahu fikum, semoga jawaban ini bermanfaat. Inilah jawaban yang dari pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab menambah ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wassalam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.